salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang audit laporan keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Helsa Katrina dengan NIM 717114/2007. Saya sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Kemudian saya akan memperkenalkan rekan saya. Yang pertama ada Christine Dame Yulia Tampu Bolon dengan NIM 717314/2006 sebagai pemateri kedua. Kemudian rekan saya bernama Edu Syaputra dengan NIM 717114/2003 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada rekan saya Dian Kristina Manik dengan NIM 717214/2013 sebagai pemateri keempat. Audit laporan keuangan. Apa itu audit laporan keuangan? Menurut Arens pada tahun 2003, audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara singkat, audit merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kemudian ada menurut Boynton dan Kell pada tahun 2003, terdapat 3 tipe audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan atau financial statement audit. Yang kedua ada audit kepatuhan atau compliance audit. Yang ketiga ada audit operasional atau operational audit. Di sini saya akan menjelaskan ketiga tipe tadi. Yang pertama ada audit laporan keuangan atau financial statement audit, di mana audit tersebut berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau dalam GAAP. Kemudian yang kedua ada audit kepatuhan atau compliance audit, di mana audit ini berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Kemudian tipe yang terakhir ada audit operasional atau operational audit. Hal ini berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan audit laporan keuangan, di mana tujuan audit dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu mengenai opini audit laporan keuangan. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian, yaitu laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada wajar dengan pengecualian, artinya laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada opini tidak wajar, artinya laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan. 4. Tidak memberikan pendapat, artinya laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Materi selanjutnya yaitu fungsi audit laporan keuangan. Fungsi audit laporan keuangan dilakukan tentunya memiliki tujuan tertentu. Berikut ada 7 fungsi audit laporan keuangan. Yang pertama, memastikan kelengkapan laporan keuangan. Fungsi audit berguna dalam memastikan kelengkapan laporan keuangan yang terjadi dari berbagai transaksi dan telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Yang kedua, untuk memastikan ketepatan. Kegiatan audit bertujuan untuk memastikan adanya ketepatan dalam semua transaksi
dan saldo perkiraan akun yang ada. Biasanya didapat dan setelah perhitungan yang benar. Jumlah yang tepat didokumentasikan dengan baik dan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi. Yang ketiga, meyakinkan eksistensi. Adanya auditor dalam meyakinkan pencatatan, semua harta dan kewajiban memiliki eksistensi tersendiri pada setiap jenis transaksi yang sesuai dengan tanggal tertentu. Oleh karena itu, semua transaksi yang dicatat harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Yang keempat, menyajikan penilaian. Auditor dapat menyajikan penilaian sebagai fungsi untuk memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia telah diaplikasikan dengan benar. Yang kelima, menyajikan klasifikasi. Kegiatan ini bermaksud untuk menyajikan semua transaksi yang dicatat dalam jurnal sesuai yang sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksinya. Yang keenam, melakukan pemisahan batas. Fungsi audit berguna melakukan pemisahan batas atas semua transaksi yang dekat tanggal neraca dan dicatat dalam periode yang sesuai. Seringkali catatan pada akhir periode mengalami kemungkinan salah penyajian. Dan fungsi yang terakhir yaitu menyajikan pengungkapan. Kegiatan audit berguna menyajikan pengungkapan laporan keuangan yang memastikan saldo akun dan persyaratan, sehingga pada tahap pelaporan keuangan sudah disajikan dengan baik serta terdapat penjelasan yang wajar pada isi dan catatan kaki laporan yang dibuat. Tahapan audit laporan keuangan. Di sini ada beberapa tahapan audit laporan keuangan. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai penerimaan perikatan audit. Yang kedua, perencanaan proses audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Dan yang keempat, laporan audit. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang penerimaan pemeriksaan perikatan audit, di mana perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak dalam hal audit. Maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan pihak perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama. Manajemen dan klien menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor untuk auditor menyanggupi audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Tahap pertama dalam mengaudit suatu laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Namun, untuk memutuskannya, auditor juga mempertimbangkan hal-hal seperti integritas, manajemen, mengidentifikasi risiko, menilai independensi, menentukan kompetensi dan kemampuan profesionalnya. Jadi dalam menentukan untuk menerima audit dan tidak memerlukan pertimbangan yang bukan semata-mata mendapatkan klien saja. Dan yang kedua, selanjutnya perencanaan proses audit. Dalam selanjutnya yaitu merencanakan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri kliennya, melakukan prosedur analitik, menentukan materialistis dan menentukan risiko audit dan juga risiko bawaan. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan pengujian audit. Setelah membuat perencanaan audit, maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Pada tahap ini, audit akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Singkatnya, pengujian analitik dilakukan audit dengan mempelajari data-data informasi dan bisnis klien dan juga membandingkan dengan data dan informasi lain. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Yang keempat itu yaitu laporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya. Laporan audit tidak boleh dibuat secara sembarangan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis atau jasa yang diberikan.
objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi lainnya. Selanjutnya yaitu dalam setiap tahap audit, atas laporan keuangan dilakukan auditor independen harus ditetapkan standar auditing. Standar auditing merupakan suatu kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Secara lengkap seperti yang tercantum di dalam Standar Profesional Akuntansi Publik PSA nomor 01 IAIA 2001 tahun 150.1 menyatakan bahwa standar auditing yang telah ditetapkan disahkan oleh Ikatan Akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Standar umum. A. Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dalam pelatihan teknik cukup sebagai auditor. Yang B. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. C. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, audit wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Yang pertama itu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahamannya yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit komponen yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu standar pelaporan. Di mana yang pertama di sini dikatakan laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua itu laporan harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Selanjutnya yaitu laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika dapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh standar audit laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor dari setiap periodenya. Dan kami mengambil contoh pada perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk. Pada PT Astra Agro Lestari Tbk adalah perusahaan publik yang memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik perusahaan berlokasi di Kalimantan Selatan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Ruang lingkup kegiatan usahanya seperti industri perkebunan, industri perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, perusahaan konsultan, dan perusahaan jasa. Contoh kedua, audit pada laporan laba rugi PT Astra Agro Lestari Tbk. Bisa dilihat dari tabel berikut yang merupakan data ringkasan laporan laba rugi pada laporan keuangan perusahaan Tbk yang sudah diaudit 5 tahun terakhir. Pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016, khususnya menyangkut komponen laporan laba rugi perusahaan atau profit dan loss statement. Selanjutnya periode 5 tahun tersebut laba perusahaan turun naik
sebagaimana terlihat dari 2013 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun periode 2014 naik lagi, kemudian turun lagi di tahun 2015 dan di akhirnya naik lagi di tahun 2016. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik. Saya akan menjelaskan bentuk kepemilikan Kantor Akuntan Publik atau KAP. Arens dan Lobeke tahun 1996 pada halaman 11 membagi bentuk kepemilikan kantor akuntan publik ke dalam 4 kategori yang terdiri dari kantor akuntan publik internasional, kantor akuntan publik nasional, lalu kantor akuntan publik lokal dan regional, lalu kantor akuntan publik lokal kecil. Selanjutnya penjelasan dari kantor akuntan publik internasional. Pada tahun 2001 terdapat KAP yang bertaraf internasional yang menduduki 5 besar dunia yang lazim disebut The Big Five. The Big Five ini adalah yang pertama KAP Arthur Andersen di Indonesia berafiliasi dengan KAP Prasetyo Utomo dan CO. Yang kedua KAP Deloitte Touch Tohmatsu di Indonesia berafiliasi dengan KAP Hans Tuanokoto Mustafa. Yang ketiga KAP NST Enyong di Indonesia berafiliasi dengan KAP Hanadi, Sarwoko, dan Sanjaja. Yang keempat KAP PricewaterhouseCoopers di Indonesia berafiliasi dengan KAP Dr. Andus Hadi Susanto dan rekannya. Dan yang terakhir yang kelima KAP Kleinfeld Pitt Merwijk yang berafiliasi di Indonesia dengan KAP Sidarta dan Harsono. Selanjutnya kantor akuntan publik nasional. Beberapa KAP lainnya di Amerika Serikat yang dianggap sebagai kantor akuntan publik berukuran nasional karena memiliki cabang di seluruh kota besar di Amerika Serikat. Mereka memiliki hubungan dengan KAP di luar negeri sehingga memiliki juga potensi internasional. Pada masa belakangan ini semakin banyak kantor akuntan publik jenis ini yang juga diwakili oleh Indonesia. Selanjutnya, kantor akuntan publik lokal dan regional. Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia merupakan kantor akuntan publik lokal atau regional, dan terutama sekali di Pulau Jawa. Banyak diantaranya yang berafiliasi dengan organisasi kantor akuntan publik internasional dalam kelompok 30 besar untuk bertukar pandangan dan pengalaman mengenai hal-hal sebagai teknik informasi dan pendidikan lanjutan. Selanjutnya yang terakhir kantor akuntan publik lokal kecil. Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia mempunyai kurang dari 25 orang tenaga profesional pada suatu KAP. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan yang berhubungan dengan badan usaha kecil dan organisasi nirlaba. Meskipun ada di antaranya yang melayani 1 atau 2 perusahaan yang go public. Baiklah, demikian pemaparan materi audit laporan keuangan dari kelompok 5. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih.